Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Salam School Leaders Talks. Di Jumat sore ini 6 November 2020. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di School Leaders Talks episode 4. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf sebelumnya, School Leaders Talks minggu ini tayang di hari Jumat. Seharusnya kita di hari Senin, namun karena ada musibah di malam Senin kemarin, ibu mertua saya meninggal, jadi kita tunda dulu, dan alhamdulillah hari ini kita kembali bisa berjumpa di sore yang hujan ini, ya, di Jakarta sebagian diguyur hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap bisa berkarya sesuai dengan pekerjaannya dan daerahnya masing-masing. Rekan-rekan sekalian, masih di tema besar yang sama, yaitu turning crisis into opportunity. Jadi kita ingin membalik krisis ini menjadi sebuah peluang. Ya, alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita salah satu leaders yang ingin berbagi tentang best practice di sekolahnya. Dan pandemi ini masih menghantui kita semua dan kita tidak tahu sampai kapan. Dari Maret hingga sekarang masuk bulan November masih harus tetap PJJ atau BDR, dan mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini segera pergi dari negeri ini. Tapi teman-teman sekalian, yang jelas kita harus siap kapanpun, dimanapun kita sebagai guru, sebagai pendidik, apalagi sebagai seorang school leaders, harus tetap bisa beradaptasi dengan segala kondisi untuk berikan yang terbaik kepada tim kita, kepada anak didik kita pastinya. Rekan-rekan sekalian, pandemi ini sudah memvalidasi untuk kita tentang kebutuhan digitalisasi. Pandemi membantu kita sebenarnya, memacu kita untuk melakukan akselerasi di bidang pendidikan dalam digitalisasi pendidikan. Kemudian, perlu kita sadari bersama bahwa perkembangan teknologi ini memiliki dua mata pisau yang sama-sama tajam. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, mampu mengedukasi, mampu mendampingi anak didik kita baik di sekolah maupun di rumah dengan baik, insya Allah, perkembangan teknologi informasi ini akan menjadi sesuatu yang memudahkan dalam proses pencapaian potensi terbaik anak-anak kita. Namun, jika tidak didampingi dengan baik, jika tidak dipahami dengan baik, jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan teknologi ini, fasilitas yang orang tua berikan kepada anak kita justru malah akan melalaikan anak-anak dan jauh dari target yang kita capai. Nah, di kesempatan sore kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang pandemi dan kebutuhan kompetensi digital literasi. Wah, ya, pandemi dan kebutuhan kompetensi digital literasi. Apa sih digital literasi itu? Kita sering dengar, tapi apa sih sebenarnya maknanya? Kemudian korelasinya seberapa penting terhadap pendidikan di anak didik kita, untuk para guru-guru kita, untuk para orang tua kita juga, gitu ya. Nah, kali ini saya akan menghadirkan salah satu sosok school leader terbaik, ya, guru saya, kakak saya, rekan saya. Beliau adalah seorang kepala sekolah di Jakarta. Sebelumnya dia menjadi kepala sekolah di salah satu SD, saya lupa. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Rawa Badak 1, kalau nggak salah, di Jakarta Utara, ya. Nanti mohon diklarifikasi. Nah, beliau ini dengan segudang prestasinya, saya bacakan singkat saja. Beliau merupakan master pendidikan dari UNJ, ya. Di tahun 2019 beliau mendapatkan anugerah tingkat Kota Jakarta Utara, kemudian naik menjadi kepala SD berprestasi, juara 1 kepala SD berprestasi DKI Jakarta. Kemudian beliau juga berkompetisi dengan beberapa kepala sekolah di provinsi di Indonesia, dan beliau prestasi terakhirnya adalah 5 besar kepala SD berprestasi tingkat nasional. Keren apa keren, ya? Nah, beliau kali ini akan sharing sama kita, akan berbagi tentang pengalamannya bagaimana sih memanfaatkan perkembangan teknologi kaitannya sama digital literasi dalam mengakomodir kebutuhan adaptasi belajar di masa pandemi, ya. Tanpa menunggu lama-lama, saya akan invite, ya, rekan saya, Ibu Lisa, ya, Wali Satri Agustiningsih, ya.
beliau lebih sering atau lebih akrab disapa dengan Ibu Lisa. Kalau saya manggilnya Kakak Lisa. Halo, Assalamualaikum. Mas Fadil manggil saya kakak, saya manggilnya Mas Fadil. Kita 11-12 ya Mas Fadil. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana suami, anak-anak sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jakarta Selatan hujan nih, bagaimana di utara sana? Masih mendung-mendung, belum jatuh hujannya. Gerimis-gerimis menggoda ya sore-sore yang pulang kerja, apalagi pengen istirahat terbahan. Tapi terima kasih sudah menyempatkan diri untuk duduk di depan layar laptopnya, untuk berbagi dengan rekan-rekan para guru, para orang tua, anak-anak, terutama para school leaders yang ingin belajar tentang apa sih pentingnya, apa sih korelasinya, apa sih tips dan strateginya yang sudah dilakukan oleh Ibu Walisa ini di sekolah terkait kebutuhan peningkatan kompetensi digital literasi untuk adaptasi kebutuhan di masa pandemi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Mas Fadil dan tentunya teman-teman sahabat pendidik yang mungkin bergabung dengan kita ya Mas Fadil sore ini berbicara tentang kompetensi atau kemampuan digital literasi di saat pandemi ini sangat-sangat sangat-sangat kalau kita bilang sudah fardu ain, sudah wajib, sangat-sangat wajib harus kita laksanakan. Apalagi revolusi industri 4.0 bukan sudah di depan mata, memang sudah kita laksanakan saat ini, ditambah ada saat ini dengan adanya, kalau bahasa kerennya kementerian itu kondisi khusus Mas Fadil. Kondisi khusus pandemi COVID-19 ini, kalau bagi saya dengan tim hebat di sekolah saya ini sebuah chance dan challenge, sebuah kesempatan dan tantangan. Jadi 2 poin itu yang awalnya membuat kami itu tidak merasa terpuruk. Mungkin di awal-awal seminggu pertama ketika seperti halnya Bunda Yeni, Miss Olin kemarin cerita, di awal-awal pasti stressful gitu, mencari mana yang tepat, terutama digital literasi, media literasi yang tepat, terutama yang berhubungan dengan IT yang pas untuk kita gunakan. Jadi kalau bertanya tentang pandemi dengan pembelajaran saat ini PJJ dengan digital literasi yang tentunya dalam pengertian singkatnya saja sih Mas Fadil yang mungkin nanti teman-teman pendidik bisa memahami bahwa digital literasi itu adalah suatu kecakapan. Kecakapan itu dalam arti kemampuan untuk menggunakan media digital. Tentunya dengan beretika dan bertanggung jawab. Dan yang terpenting dengan digital literasi atau kecakapan media digital ini, Bapak Ibu guru ataupun anak-anak kita itu mampu memperoleh informasi dan komunikasi. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa kenapa sih butuh, karena kita tidak tatap muka lagi. Jadi diperlukan suatu platform media yang memang berhubungan langsung dengan atau berbau-bau digital literasi. Tentunya untuk apa? Untuk kita mendapatkan dua, yaitu informasi dan komunikasi. Satu, bagaimana guru memberikan pembelajarannya dan feedbacknya dari siswa pun harus dengan literasi yang sama, dengan digital literasi atau platform media yang digunakan sama. Jadi kalau bicara sangat perlu, sangat. Dan mengapa digital literasi itu dibutuhkan? Baik, sebenarnya dibutuhkan tidak saat pandemi gitu loh. Karena booming, karena ada keadaan ini gitu. Karena booming, karena jadi terkesan wajib karena keadaan ini. Jadi ini membuat suatu kesempatan dan tantangan saya dengan tim guru-guru hebat saya di sekolah bahwa kita harus maju, ibarat kata merangkul gitu, mau merangkul digital literasi ini sebagai sahabat gitu. Jadi bukan suatu musuh. Kalau kita berpikir suatu musuh, tidak akan bisa berjalan gitu. Apalagi pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mas Fadil, terakhir aktivitas saya kemarin diinfokan dari kementerian bisa saja bertambah bulan gitu. Tidak di 2021 dengan
keadaan seperti itu. Jadi kebijakan dari pusat pun belum bisa memastikan secara pasti kapan kita benar-benar bisa seperti kembali tatap muka yang real 100% tatap muka di sekolah. Jadi dengan kita mampu mengetahui, mengenal digital literasi, kita akan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Itu unsur yang pasti akan langsung akan langsung nyampe gitu ke gurunya. Dan komunikasi akan lebih lancar, terutama saat PJJ. Jika Bapak Ibu guru atau siswa-siswa kita atau wali murid tidak kita sosialisasikan, tidak menggunakan digital literasi dengan baik, tidak akan berjalan lancar untuk BDR kita dengan strategi PJJ jarak jauh. Dan tentunya kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Sebenarnya sih intinya itu kenapa dibutuhkan digital literasi, ya intinya bahwa media digital itu dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru dan dibutuhkan siswa untuk feedback. Itu saja Mas Fadil. Kalau untuk luar biasa. Terima kasih pemaparan awal yang luar biasa, menarik ya. Tadi sebelum ngebahas digital literasi, saya nangkap dua kata yang keren banget. Jadi pandemi buat tim di sana yaitu change dan challenge ya. Change dan challenge. Nah, kalau challenge mau tidak mau kita ditantang ya untuk bisa survive, untuk bisa adaptasi. Nah, bagaimana yang change, yang saya pertama nih change nih. Bagaimana tim Ibu di sana menangkap ini sebagai change, sebagai kesempatan. Nah, kira-kira kesempatan apa saja nih yang diambil oleh timnya di sana untuk bisa di teman-teman di sini? Iya, kesempatan tentunya ini sebuah peluang gitu. Awalnya mungkin seperti pembicara yang terdahulu Bu Yeni, karena kita sama-sama sekolah negeri ya Mas Fadil ya, tentunya beberapa hal agak-agak berbeda. Kita membutuhkan birokrasi gitu. Walaupun kita ingin melakukan breakthrough, perubahan yang besar-besaran, tapi kita harus melihat koridor birokrasi gitu. Jadi harus berhati-hati. Tentunya ini menjadikan peluang atau kesempatan ketika si leadernya gitu loh. Si leadernya itu membuat membuat aura positif bahwa ini memang kesempatan kita. Ketika kita memberitahukan dengan aura yang negatif, wah akan stressful banget gitu loh, akan tidak terlaksana untuk melaksanakan dengan media digital. Tentunya kesempatan bagaimana nantinya Bapak Ibu guru pada di awal-awal Maret itu memang sangat mengagetkan untuk kami yang sekolahnya notabene negeri seperti saya dengan Bu Yeni pembicara sebelumnya. Dan sebagai leader itu harus bisa memutuskan langsung. Itu harus bisa memutuskan langsung dengan berbagai cara. Salah satunya mungkin bisa disebagaikan tips ya Mas Fadil ya. Salah satunya adalah seorang pemimpin harus hands on. Hands on itu ya turun langsung. Jadi nggak hanya kalau dulu saya tidak hanya yuk kita kumpul kita harus begini-gini, oke itu sebagai sosialisasi, sebagai kita komunikasi, tetapi saya harus terjun langsung melihat apakah nanti berjalan lancar, apakah pemilihan media digitalnya Bapak Ibu guru untuk PJJ-nya tepat, karena tiap-tiap kelas itu mungkin berbeda-beda, dan terutama yang tadi Mas Fadil bicarakan, keragaman latar belakang orang tua siswa. Jadi saya alhamdulillah pandemi ini sebenarnya tantangan kedua saya, karena perlu Mas Fadil ketahui saya baru berpindah mutasi. Mutasi sekolah lama itu saya Oktober 2019. Lalu pandemi itu Maret 2020. Saya lagi asik-asiknya 5 bulan dengan Bapak Ibu guru, lagi asik-asiknya kolaborasi tatap muka, kita bikin ini, langsung terkat dengan pandemi, dan saya harus tetap bisa komunikasi dengan guru saya. Itu yang satu. Yang pertama, saya saat itu langsung memang sudah kenal Zoom. Jadi alhamdulillah beruntung di tahun 2017-18 saya sering ikut kegiatan yang berhubungan dengan digital literasi, dan Qadarullah ini terpakai di 2020. Jadi dari 2016, 17, 18 selalu mengikuti kegiatan, kayaknya nggak kepake karena kita tatap langsung. Bapak Ibu guru juga udahlah Bu, nggak usah pakai bikin begini, kita ketemu kok gitu. Alhamdulillah di 2020 ini beberapa pengalaman saya di 2016, 17, 18 itu terpakai semua seperti
kalau di dalam kepala itu keluar, seperti keluar, dan ide-ide itu langsung merangsang saya untuk memberitahukan ke Bapak Ibu guru bahwa ini kesempatan Bapak Ibu guru untuk belajar ya, karena ada beberapa guru saya memang senior ya Mas Fadil ya, tidak dipungkiri memang ada yang senior, dan belajar dan berkolaborasi. Jadi walaupun yang senior itu harus tetap belajar, adaptasi dengan teknologi. Nah, yang juniornya yang IT-nya sudah mumpuni itu harus kolaborasi gitu. Jadi kata belajar dengan kolaborasi itu yang saya satukan untuk menyatukan usia guru lah, kesenjangan usia guru, kemampuan IT, dan tentunya keragaman latar belakang orang tua. Orang tua bagaimana ketika tadi Mas Fadil bertanya dengan latar belakang orang tua siswa yang notabene menengah, saya kategorinya kalau di lingkungan saya menengah, yang ke bawahnya hanya beberapa persen kategori menengah. Dan alhamdulillah mereka tidak terkendala karena saya langsung melakukan suatu sebenarnya bukan suatu program yang ini ya. Saya melakukan 3 kegiatan yang saya langsung lakukan, yaitu saya melakukan plan, do, dan check. Itu berlaku untuk seluruh stakeholder yang ada di sekolah saya, untuk guru saya, untuk para wali murid saya dan siswa-siswa saya. Plan itu merencanakan, awalnya saya rapat semua, kita akan pakai platform apa. Oke, awal-awal 2-3 minggu ini kita memakai platform yang platform sejuta umat kita bilangnya Mas Fadil, yaitu WA group. Ya, jadi WhatsApp group. Saya biarkan guru memakai itu. Akhirnya setelah 2-3 minggu, guru sudah mulai komplain karena WhatsApp-nya meledak banyak. Oke, kita butuh, dari situ saya lihat, oke, kita butuh apa. Tapi kita sama sekali tidak tatap muka, saya gunakan Zoom saat itu. Sebelum akhirnya, alhamdulillah, seperti yang pembicara dahulu beritahu, Bu Yeni, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sangat support kita, sangat support sekolah-sekolah baik negeri atau swasta memberikan akun, kita bilangnya GCR Mas Fadil, Google Classroom. Jadi memberikan akunnya untuk pendidiknya, untuk kepala sekolah, untuk siswa, termasuk siswa yang PPDB kemarin baru, mereka sudah punya akun. Jadi itu free, drive-nya tak terbatas, dan saya kasih pilihan, Bapak Ibu mau menggunakan WA Group dengan resikonya HP-nya tanda kutip meledak ya Mas Fadil ya, ngehang, mati dan tidak bisa, atau kita adaptasi dengan teknologi GCR ini gitu. Jadi kalau di sekolah saya mungkin tidak seperti di sekolah Mas Andi yang sudah punya website, tapi saya kalau bagi orang itu suatu hanya punya suatu sederhana, hanya punya FB sekolah, tapi saya pergunakan maksimal. Jadi dari bulan Maret sampai dengan sekarang, semua aktivitas Bapak Ibu guru itu ada di FB sekolah. Jadi pantauan dari dinas pun akan lebih mudah. Semua laporan guru saya gunakan Google Form yang drive-nya saya masukkan. Jadi kalau untuk seorang leader tentunya hanya 3 sih. Kita harus planning. Planning ini mau dibawa kemana Bapak Ibu guru kita, murid-murid kita mau dipakai platform apa. Lalu kita do. Kita lihat guru kita melaksanakan untuk yang seorang leader melihat keterlaksanaannya. Setelah sudah terlaksana, sudah berjalan, kita check and recheck. Apakah ada perlu perubahan? Apakah kita perlu penambahan? Apakah kita perlu motivasi lagi untuk beberapa tambahan platform dan sebagainya. Dan 3 yang saya lakukan itu alhamdulillah dari Maret sampai dengan November ini, kalaupun untuk trouble pasti ada ya Mas Fadil, tapi trouble yang sampai urgent sekali sampai menjadi yang laporan wow gitu tidak ada gitu. Hanya trouble mungkin Bapak Ibu guru seperti di kelas 3 ada yang tidak bisa menggunakan IT, dia kolaborasi untuk apa pembelajarannya, atau ketika tatap muka di Google Meet-nya seperti itu, atau ketika membuat soal alhamdulillah kita sudah membuat soal secara daring Mas Fadil. Jadi walaupun SD negeri nggak mau kalah ya Mas Fadil ya, setidaknya menularkan hal-hal yang positif untuk Bapak Ibu. Jadi dari
sulit untuk membuat secara daring sampai bisa. Dan yang paling banyak keterkaitan BDR dengan digital literasi itu alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, walaupun kalau bicara kendala pasti ada kendala. Tapi kendala itu bisa kami atasi bersama-sama karena kita saling kolaborasi, itu yang tadi saya bilang. Yang senior belajar, adaptasi, yang junior dan IT-nya mumpuni itu kolaborasi. Jadi adaptasi dan kolaborasi itu kunci tentunya di sekolah saya gitu. Mungkin tiap-tiap sekolah punya masing-masing gitu jurus gitu. Kalau saya untuk yang senior dengan junior hanya hanya dua yang saling keterkaitan, adaptasi untuk yang senior, dan untuk yang junior dengan IT bagus harus kolaborasi gitu. Jadi saling mendukung. Itu sih Mas Fadil. Luar biasa ya. Mohon izin saya menyapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir di Facebook ya. Alhamdulillah sudah banyak nih, saya nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih yang sudah hadir, dan rekan-rekan juga bisa mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lisa terkait tema kita di sore hari ini ya. Nah, menarik sekali tadi terkait satu kata kunci yang buat saya ini keren banget gitu ya. Yang pertama, leader itu harus membawa aura positif, ya kan? Ini keren banget. Jadi kadang-kadang orang berpikir di saat kita diuji dengan sesuatu yang luar biasa ini gitu kan, kejadian khusus gitu, kejadian istimewa yang mana stresnya dilanda oleh semuanya, tapi seorang leader yang memang bebannya juga nggak kalah banyak, belum lagi beban keluarga, beban yang lain-lain gitu kan. Tapi bagaimana terus memunculkan aura positif, karena kan setahu saya kan positif itu menular ya, emosi itu menular. Jadi kalau si leadernya positif, nanti optimis gitu ya, nanti timnya juga akan ke bawah optimis. Nah, bagaimana si Ibu ini di tengah beban, tantangan, pressure yang luar biasa ini tetap menjaga energi positif itu? Iya. Energi positif tentunya yang saya ketahui, saya tidak belajar psikologi secara mendetail ya Mas Fadil ya, pasti akan menular gitu. Jadi dari awal ketika kepanikan itu mungkin ada. Jujur kalau sebagai leader itu kepanikan ada, tetapi paniknya itu nggak lama-lama. Kalau bahasanya saya itu bahasa orang Betawi, paniknya nggak usah pakai lama gitu. Ketika panik, tidak akan muncul ide-ide, aura positifnya pun tidak akan muncul ke Bapak Ibu guru. Dan alhamdulillah aura positif itu saya buat, mungkin saya belum terlalu tua ya Mas Fadil ya. Jadi saya ingin membawa Bapak Ibu guru saya itu ketika PJJ, saya nggak tahu ini kapan berakhir, kita tetap seperti halnya yang Bu Yeni lakukan kemarin. Kita membuat lagu sama-sama, saat itu kita membuat lagu lip sync, lagu Rumah Kita, saya share, dan itu membuat aura positif Bapak Ibu guru tidak terasa dia sedang melaksanakan PJJ. Lalu saya membuat seperti video lip sync juga, membuat videonya saya share lagi, dan mereka beberapa bulan sekali saya buat seperti itu agar mereka bisa melupakan sejenak kejenuhan mereka. Jujur Bapak Ibu guru pasti jenuh dengan posisi yang seperti itu saja sampai 8 bulan gitu, sampai dengan saat ini. Jadi selain dengan selain dengan membuat video-video YouTube bersama, kolaborasi bersama, juga membuat satu karya yang membuat saya yang tadi saya bilang ini kesempatan dan tantangan. Satu, karena ketika saya datang di bulan Oktober 2019, saya menantang guru saya nggak tahu saat itu akan ada pandemi. Ayo kita bikin buku. Dan saya sangat mudah untuk menantang Bapak Ibu guru saya untuk membuat buku karena saya sudah pernah membuat buku. Jadi seorang leader itu harus memberi contoh yang dia sudah pernah lakukan. Jangan sampai seorang leader memberikan contoh, menyuruh rekan-rekan kita, partner kita untuk yuk buat ini, tapi kita tidak membuat. Dan itu tidak terlaksana Mas Fadil. Malah yang jadi buku anak-anak. Saat itu di bulan November di Hari Guru 2019 buku anak-anak jadi. Saya bilang Bapak Ibu, kita tahun depan bikin yuk. Saya bilang November agar bisa seperti anak-anak kita. Ternyata nggak perlu nunggu November 2020 Hari Guru. Di bulan Maret saya tantang, karena mereka kan banyak, Ibu begini dan sebagainya, Bunda begini, aduh Bu aku pusing. Yuk kita bikin kepusingan Bapak Ibu, kita jadikan bermanfaat.
tentunya dalam sebuah buku. Bu, nanti gimana, itu urusan Ibu untuk editor dan sebagainya. Alhamdulillah itu launching saat siswa kelas 6 kita melaksanakan graduation-nya itu virtual. Alhamdulillah semuanya serba virtual dengan menggunakan digital literasi. Jadi dari virtual tersebut sampai ke MPLS pun kita virtual, Mas Fadil. Kita bikin video yang tidak kayak orang kalau video pengenalan sekolah kan biasanya gambar ini ruang kepala sekolah, ada tulisan di bawahnya. Kami tidak pakai itu. Saya pergunakan aset saya, yaitu siapa? Bapak Ibu guru saya. Saya pergunakan seperti guru-guru muda saya, halo anak-anak, dia buka gerbang, penjaga buka gerbang, dan sebagai Bapak Ibu guru yang bawa motor, memperkenalkannya pakai turun dari motor, dan itu saya buat fun. Maka tuh kalau ketika aura positif itu bisa dilakukan seorang leader dalam bentuk apapun. Gitu. Jangan terlalu monoton yang serius, kalau kata saya terlalu serius dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, terciptalah buku yang seharusnya itu akan di bulan November, launching di bulan Juni saat itu, dan buku itu mau saya matchingkan biar bisa terlihat ada digital literasinya, kami buat dalam bentuk e-book, tapi tidak kita publikasikan, hanya untuk saya dengan Bapak Ibu guru. Jadi bukunya alhamdulillah mendapatkan kata pengantar dari Bapak Kabid Dinas Pendidikan. Bukunya enggak setebel bukunya Bu Yeni dan kawan-kawan Bapak Ibu guru SMP. Karena Bapak Ibu guru SD saya itu untuk menulis itu sangat bercerita gampang, tapi ketika menulis susah gitu, alhamdulillah. Dan ketika sesuatu, saya percaya ketika kita berbuat kebaikan pasti akan diberi jalan kebaikan. Dan alhamdulillah untuk yang menyunting buku ini atau editor ini tidak mau dibayar. Jadi semoga Bu Darmawati menonton. Jadi itu adalah finalis Kepala Sekolah Berprestasi Kalimantan, dari Kalimantan. Jadi beliau itu memang pakar dalam literasi. Jadi saya sering kolaborasi, beberapa kali diundang untuk sharing seperti ini, Mas Fadil. Jadi beliau sangat senang, beliau bawa draft dari Bapak Ibu guru saya, dan beliau memberikan judul-judul yang jadinya keren, karena Bapak Ibu guru saya tidak pintar kata-kata, menjadikan keren. Jadi alhamdulillah suatu yang baik akan menjadi kebaikan. Saya percaya seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman seperti Bu Yeni dengan saya juga sama-sama punya keterikatan batin untuk literasi, baik itu literasi yang standar baca tulis dan literasi digital. Jadi itu Mas Fadil. Jadi kalau aura positif tidak harus yang melulu harus serius, bisa dengan fun, dengan kegiatan-kegiatan fun. MPLS yang terlihat serius saja bisa kita kemas menjadi fun. Itu sih pengalaman saya. Keren banget dari jawabanmu tadi, aku nyatet beberapa banyak poin. Yang pertama tadi keren banget tentang not being so serious as a leader gitu ya. Yeah. Jadi we are facing the huge problem, but you solve with a very simple solution gitu. Jadi kalau aku nangkap ya gini, kita teman-teman menghadapi problem yang sangat besar, tapi ibu mau mensolusikannya dengan sesuatu yang sangat sederhana. Kan? Semuanya punya pressure, semuanya punya beban, tapi ibu ngajak nyanyi bareng, kolaps bareng, kemudian tim jadi bergerak, itu keren banget. Ya, jadi solving the huge problem with the small action, itu keren banget. Ya. Oke, terus tadi saya nyatet poin yang keren banget yang saya sendiri dapat belajar dari ibu nih ya, terkait seorang leader itu udah nggak zaman nyuruh-nyuruh gitu kan. Jadi kalau saya bahasakan tuh ada do, ada let, ada do, ada please. Ya, ternyata kalau do sama please kan lebih keren please gitu ya. Yes. Tapi setelah please ada yang namanya let's. Nah, you are on this position, jadi let's gitu kan. Jadi kalau do itu instruktur seorang bos gitu kan. Kalau please minta tolong tapi nggak kerjain gitu ya. Tapi what you did is let's gitu ya. Jadi yang Bu Lisa tadi sampaikan itu let's. Ayo kita bikin buku bareng. Ayo kita nyanyi bareng. Itu jauh lebih bisa menggerakkan. Itu keren banget ya. Nah, ini saya pengen tanya lagi, pengen saya kulik lagi ya. Bu Lisa atau kakak, ini kakak saya ya. Di
tema kita kan fokus banget di digital literasi gitu ya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa digital literasi kan terkait kecakapan, kemudian tadi kecakapannya belum standar, kemudian yang sudah duluan adaptasi, yang muda, yang cepat belajarnya, kolaborasi, support gitu kan. Nah, ini terkait anak-anak ini kan. Kalau dulu kita sebelum pandemi taran-taran aja, belum waktunya lah anak-anak pegang handphone, belum waktunya anak-anak pegang laptop dan sebagainya gitu kan. Nah, pandemi ini kan menjadi akselerasi digital kan. Jadi mau tidak mau yang nantinya mungkin tadinya diplankan 2022, 2023 baru ada akselerasi digital. Nah, di 2020 kita sudah akselerasi digital pendidikan kan. Nah, pertanyaannya kan nggak semua siswa sudah siap menggunakan itu untuk hal-hal yang baik saja. Kadang-kadang tantangannya kan seperti yang ya banyaklah kita sudah sering baca informasi, baca berita bahwa kadang-kadang anak juga kalau keseringan pegang handphone nggak bisa kendali, akhirnya dia dikendalikan handphone gitu ya. Nah, ada nggak edukasi atau tips yang sudah dilakukan di SD? Karena kan levelnya SD, kalau mungkin SMP, SMA kan mereka sudah mature with it gitu ya. Nah, kalau untuk SD mungkin mereka yang baru banget pegang handphone. Nah, kita kan nggak bisa kontrol nih. Nah, bagaimana pihak sekolah bersama orang tua memastikan anak-anak ketika menggunakan gawainya that's only for good things? Ya, jadi gini Mas Fadil, kalau pertanyaan Mas Fadil itu sebenarnya berhubungan dengan keragaman latar belakang orang tua siswa ya Mas Fadil ya. Yes. Jadi terhitung sampai dengan hari ini, saya itu ada 3 siswa yang memang tidak memiliki gawai atau HP gitu seperti itu. Tapi karena dari awal sebenarnya sih sebelum pandemi memang sekolah kami ini memang sekolah percontohan untuk UNBK. Tapi karena pandemi gagallah UNBK itu seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan lab komputer sudah oke, sudah dapat kunjungan dari dinas itu di bulan Oktober akhir ketika saya baru 2 minggu di sekolah tersebut saya mutasi. Itu sudah ready banget. Jadi bau-bau digital literasi itu sudah Bapak Ibu guru itu sudah tahu bahwa kita memang mau menuju ke sana. Tetapi karena sedang menuju ke sana ternyata pandemi mendahului gitu seperti itu. Jadi kalaupun untuk yang kelas tinggi mungkin nggak kaget Mas Fadil. Kelas tinggi itu saya bicara kelas 4, 5, 6. Mungkin orang tuanya tidak kaget karena memang sebelum pandemi saya sudah sosialisasi ketika baru datang. Bapak, saya undang semua guru ini kisaran di bulan Oktober akhir 2019. Saya beritahu bahwa sekolah kita sampel nanti akan terus menjadi UNBK dan sebagainya. Kakak kelas 4, 5, 6 mempergunakan HP tentu dengan gawai dengan dukungan orang tua, dengan tetap diawasi orang tua dan sebagainya, dan orang tua sudah ready gitu, dia siap untuk laptop, untuk notebooknya dan sebagainya. Ternyata pandemi datang gitu Mas Fadil, dan itu yang membuat orang tua murid ya itu saya bilang semua itu punya masalah, tapi kalau saya bawa ribet itu akan berantakan semua. Saya bawa fun karena apa ya? Kalau udah cukup masalah saya merasakan gitu. Semua masukan saya merasakan, tapi ketika saya bertatap muka dengan Bapak Ibu guru atau bertemu Maya, rapat dan sebagainya, saya akan minta keluhannya semua. Biarkan mereka muntahkan keluhannya. Jadi seorang leader itu harus apa ya? Harus tahan banting dengan apa ya? Dengan keluhan Bapak Ibu guru, tapi satu, harus punya solusi. Jangan sampai seorang leader ketika teachernya atau gurunya, Bu, begini-begini, leader tidak punya solusi. Jika leader tidak punya solusi, bahas bareng-bareng. Gitu. Bahas bareng-bareng pasti beberapa rekan akan punya solusi. Jadi bicara tentang keragaman orang tua, awalnya sulit, mungkin beberapa sekolah sulit, malah ada baru-baru mulai itu bisa ada 50 anak nggak ikut PJJ, Mas Fadil, karena kalau kami kepala sekolah itu tiap pagi harus laporan, jam 9, jam 10 itu ditunggu berapa yang hadir sampai dengan hari ini. Dan itu yang saya bilang, saya hands on, saya turun langsung, saya tidak menyerahkan ke apa ya, kalau di sekolah negeri namanya operator. Saya tetap pantau di grup, berapa siswa yang tidak masuk, saya ikut totalkan, saya ikut mengirim dan sebagainya. Dan sosialisasi tentu sosialisasi tentu ada. Sosialisasi besar dalam arti Bapak Ibu guru saya sosialisasikan, saya kuatkan. Jika orang tua nanya ini, jawabannya ini. Jadi seorang leader itu selain dia punya sisi yang fun-nya, dia harus punya sisi ketegasan gitu loh. Dan solusi. Jangan sampai Bapak Ibu guru kita
ngegantung, kalau bahasa Betawinya jangan ngegantung, harus punya. Nanti ketika orang tua menjawab ini, Bapak Ibu jawab ini. Ini solusinya kalau orang tua, Bapak Ibu tidak bisa menjawab ini jawabannya. Jadi alhamdulillah ketika sosialisasi di awal, lalu dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru sosialisasi masing-masing sampai dengan alhamdulillah itu berjalannya smooth banget Mas Fadil. Jadi nggak ada keluhan yang di sekolah saya yang susah banget dan sebagainya, ketika terutama sosialisasi ketika kita punya GCR dari dinas. Itu saya langsung sosialisasi, dan saya tidak mau orang tua murid itu sosialisasinya sama saya. Biarkan saya saya berikan kepercayaan guru saya, mereka sosialisasi dengan orang tua murid dengan gayanya Bapak Ibu guru. Bagaimana kalau yang tidak bisa IT, tadi Mas Fadil bilang ada Mas Fadil. Dengan cara kita punya solusi, janjian dengan gurunya ke sekolah, tentunya tidak membawa anak, dan dia membawa gawainya agar bisa terinstall akun peserta didiknya. Jadi setiap leader itu, setiap Bapak Ibu guru harus punya solusi-solusi yang menenangkan orang tua. Sudah pasti orang tua stres, dan jangan tanya Bapak Ibu guru gitu. Kita selalu mengajarkan Bapak Ibu guru jangan stres karena Bapak Ibu sudah lelah. Jika memang jadi kalau kepala sekolah itu memang tempatnya curhat, jadi ngelebihin Pak Ustadz kali ya Mas Fadil ya. Jadi kalau saya selalu bilang saya ada setiap saat, hubungi saya, WA saya, kalau tidak dibalas berarti saya ada kegiatan urgensi, tapi saya balas gitu. Jadi seorang kepala sekolah, dan itu pun saya berlakukan ke Bapak Ibu guru saya. Jika orang tua murid ada pertanyaan, ada komplain apapun namanya, jawab baik-baik. Jika memang belum tahu jawabannya, konsultasikan dengan saya. Seperti itu. Jadi kalau agak kesulitan nggak saat ini, alhamdulillah, karena memang satu itu yang kata kuncinya sama dengan Bu Yeni saat itu, sosialisasinya, planning awalnya. Kita harus tahu pakai platform apa. Awalnya memang kita pakai WA group, kita pakai Zoom saat itu Mas Fadil, tapi tidak rutin seperti SMP Bu Yeni. Lalu kalau sekarang kita rutin menggunakan GCR. Dan alhamdulillah kalau saya tipenya begini, guru saya sudah berhasil, alhamdulillah semua guru saya menggunakan akun GCR, semua murid saya masuk ke akun GCR, tidak ada lagi keluhan guru saya HP-nya meledak banyak itu, dan alhamdulillah, dan saya nggak mau kalah. Jadi saya ketika guru saya berhasil, saya merasa tertantang. Kalau saya tipenya seperti itu, tertantang, guru saya berhasil memasukkan semua muridnya ke GCR, semua dinilai dengan mudah, dan akhirnya saya membuat akun saya jadikan akun supervisi monitoring. Jadi semua administrasi file, administrasi Bapak Ibu guru, ada yang aslinya di print out dan ada yang digitalnya, dan itu ada di saya. Jadi saya monitoringnya, kalau dulu monitoring harus ke kelas ya Mas Fadil ya, kalau kami selaku kepala sekolah di negeri harus wajib monitoring di November itu ke kelas pembelajaran. Sekarang saya gampang, saya bikin jadwal monitoring menggunakan Gmeet. Saya masuk, dan itu saya bilang, saya selalu hands on. Kita nggak tahu sinyal tiap Bapak Ibu guru, dan kejadian yang seru adalah ketika guru saya asik ngajar, dia leave. Wow, luar biasa. Dan anak murid, Bunda, Bu gurunya pergi, gitu. Itu kejadian. Dan saya tidak langsung, oh iya ya bagaimana, tidak membuat aura negatif. Ayo anak-anak, tadi sudah dilanjutkan, bukunya sudah dipegang semua sambil menunggu Bu guru masuk dan sebagainya. Itu yang saya bilang, kepala sekolah titiknya sebenarnya dia harus terjun langsung, harus mau ikut merasakan kelelahan Bapak Ibu guru. Jadi kalau masalah keluhan, alhamdulillah sekarang dari kementerian sudah dapat pulsa kuota belajar. Jadi orang tua kalau ada yang ngeluh, saya telepon balik, kenapa tidak ikut PJJ. Dan untuk yang 3 anak yang tidak dapat HP sudah didata di dinas, Mas Fadil doakan saja semoga 3 anak itu bukan dipinjamkan. Jadi nanti diberikan HP-nya ke sekolah, tapi siswa itu dipinjamkan selama masa pandemi. Jadi solusinya ya seperti itu sih. Jadi dibawa fun, dibawa nyaman, dan Bapak Ibu gurunya diberikan keleluasaan untuk komunikasi dan koordinasi dengan wali murid. Itu Mas Fadil. Oke, banget ya. Adaptive leader namanya. Jadi nggak mau kalah juga sama timnya. Kalau timnya doing something, leadernya nggak mau kalah, berbuat lagi, keren banget ya. Dan ini bakalan naik terus kayaknya prestasinya, mudah-mudahan, dan terus menginspirasi rekan-rekan di Indonesia. Dan
Bu Lisa, ini menarik. Tadi saya menangkap terkait peran kita sebagai seorang leader terhadap tim kita. Gitu ya. Di sisi lain kita harus taking responsible untuk taking decision gitu kan, harus berani ambil resiko gitu kan, paling depan gitu ya. Tapi tadi kamu menyampaikan bahwa sometimes kita harus kasih trust. Kayak tadi kan keren banget tuh ketika ada sosialisasi guru yang maju langsung sendiri gitu ya. Kita support di belakang gitu kan, sehingga guru-guru juga naik kompetensinya, komunikasinya berkembang baik, dan mereka juga mendapatkan trust yang lebih dari orang tua. Kalau yang ngomong kita mulu kan nanti orang tua trustnya ke kita aja gitu kan. Tapi ketika guru sudah mampu memaparkan programnya, kemudian menjelaskan kegiatan belajarnya ke orang tua dengan baik, trust orang tua jadi naik juga gitu. Itu keren banget, dan saya dapat poin itu ya. Terima kasih. Saya mau izin bertanya lagi nih ya. Ini sudah banyak di Facebook, cuman belum ada yang tanya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih. Saya izin menyapa rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Kasih, Ibu Lisa, Mas Panji, Mas Saifullah, Ibu Danti Sri, kemudian Ibu Yeni juga hadir. Halo, little brother and little sister. Mami Yeni sudah mau pergi itu, Mas Fadil. Iya. Karena tadi sudah hadir dan tadi sering disebut sama Ibu Lisa karena satu negeri, satu Jakarta juga, satu klaster gitu ya, satu visi dan satu perjuangan lah. Alhamdulillah dapat kabar kayaknya beliau akan di challenge ya kan, mendapatkan kesempatan untuk memimpin satu sekolah di luar negeri. Keren banget ya. Ya, keren banget. Selamat ya Ibu Yeni, mudah-mudahan terus menginspirasi Indonesia. Sudah terinspirasi. Nanti ke Singapura kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan terus bisa berkontribusi dan menginspirasi kita semua ya. Oke, Ibu Lisa, pertanyaan berikutnya nih ya. Saya nggak apa-apa kan saya tanya terus karena saya mau belajar ini ya. Oke, Ibu Lisa, di sekolah itu kan tadi kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, tantangan terbesar mungkin kan semakin kecil kan semakin ribet gitu kan, semakin challenging dalam penggunaan platform digital dan sebagainya gitu. Nah, boleh dong ini kan bisa jadi teman-teman ada juga yang sudah mumpuni, ada juga sekolah-sekolah yang mungkin punya kendala ketika live daring gitu ya, untuk anak-anak yang level kelas 1 nih ya, yang betul-betul belum kenal gurunya gitu kan, belum pernah masuk sekolah, tiba-tiba harus belajarnya di layar gitu kan. Ada nggak tips-tips khusus yang dilakukan Ibu dan tim di sana agar proses PDR atau PJJ ini untuk anak-anak yang di level kelas 1 lebih efektif? Iya. Ini memang jadi suatu tantangan bagi seorang guru kelas 1 saat itu. Tanpa tatap muka sudah berapa bulan ya Mas Fadil, dia nggak bisa menyentuh sama sekali gitu. Jadi sempat tim hebat saya ketika saya memetakan, saat itu saya di bulan Juni sudah mulai memetakan mana guru-guru yang harus dimasukkan ke kelas 1, dan saya sudah apa ya, sudah memprediksi mereka pasti akan punya keluhan A, B, C, D dan sebagainya. Ibu gimana dan sebagainya. Ibu boleh nggak kalau masuk anak muridnya masuk dulu Bu dan sebagainya. Bagi seorang pemimpin terutama saya yang birokrasinya sangat ketat, ya tidak bisa gitu ketika Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran memang tidak boleh tatap muka, saya tidak berani menyalahi aturan tersebut walaupun sekolah saya kalau notabene untuk masuk gitu karena gedungnya sangat besar Mas Fadil, ruang kelasnya juga mumpuni itu sebenarnya bisa, tapi karena areanya adalah zona merah tidak memungkinkan. Bagaimana tips triknya? Ini yang tadi saya bilang ke Mas Fadil, di awal PPDB kita karena kalau di SD negeri itu tidak bisa milih Mas Fadil, mau anak nggak bisa baca, mau apa ya, dia daftar usianya dia lewat pakai usia, dan itu yang dapat. Kami ada 4 rombel, satu rombel itu 32 siswa, dan itu terisi semua, dan melalui daring full, benar-benar daring tanpa kita bisa melihat mukanya dan sebagainya, hanya kita punya auto WhatsApp di khusus PPDB, hanya palingnya itu, saya orang tua murid ini mau daftar ulang dan sebagainya, dari pendaftaran saja sudah tidak tatap muka, dan memang itu menjadi suatu tantangan, dan itu pastinya Bapak Ibu kepala sekolah leader yang di SD itu, aduh gimana sih tips and triknya, kalau dibilang kemungkinan di tempat saya berhasil belum tentu di tempat teman-teman yang lain berhasil, tapi intinya buat dulu Bapak Ibu guru atau di tempat saya semuanya ibu guru di kelas 1
buat dulu ibu guru di bapak ibu guru di kelas 1 ini yakinkan bahwa bapak ibu pasti bisa melaksanakannya. Buat dulu keyakinan itu. Keyakinannya itu yang saya bilang aura positif dulu kita tanamkan. Walaupun saya juga punya kekhawatiran saat itu. Ini bagaimana dan sebagainya. Kedua, kita buat MPLS-nya menyenangkan, Mas Fadil. Kita buat MPLS-nya mau tidak mau kita harus virtual. Harus lihat muka itu anaknya seperti apa. Biar bapak ibu gurunya itu tahu itu anak muridnya. Dan langsung pembagian kelas. Jangan ketika MPLS belum ada pembagian kelas. Jadi kemarin tips and triknya seperti itu. Langsung udah ada kelas A, B, C, D, dan sebagainya. Kita live secara langsung, gurunya kita sandingkan di depan. Saat itu saya di sekolah mengadakan live-nya, anak-anak fun. Jadi buat juga anak-anak merasa mereka memiliki sekolah saya seperti apa. Boro-boro tahu sekolahnya ya Mas Fadil. Tahunya gedungnya gede, lantai 4, ibu gurunya namanya ini, tapi belum pernah bertemu dan tegur sapa. Itu yang tadi saya bilang, saya membuat video MPLS yang mungkin tidak biasa gitu bagi teman-teman yang lain. Itu mungkin bikin videonya hanya tulisan saja. Anak kelas 1 melihat video itu ya nggak bisa, apalagi jujur SD negeri itu banyak yang memang belum lancar membaca. Yang hanya bisa melihat adalah si orang tuanya. Jadi saya gunakan bahwa Bapak Ibu guru kita buat video yang nanti ketika MPLS anak kelas 1 kita secara virtual, dia merasa masuk ke sekolahannya. Dia merasa masuk ke kelasnya. Yaitu yang saya fokuskan adalah di ruang kelas yang akan mereka masukkan. Dan guru-guru kelas 1 itu terjun di dalam video itu. Memperkenalkan diri, lalu dia memberitahu ini ruang kelasnya. Jadi anak-anak melihat, dan pada saat virtual itu ada rekamannya di sekolah. Mereka kapan Bu Guru mau ke sekolah, sangat apa ya, mereka sangat memiliki. Dan dari MPLS yang pertama, tips triknya yaitu buat keyakinan dulu satu bahwa kita pasti bisa. Jangan khawatir bahwa akan ada kendala dan sebagainya, itu pasti bisa diatasi. Kedua, langsung kita buat suatu video, ini berhubungan dengan digital literasi, bahwa buat suatu video perkenalan sekolah, video perkenalan guru, dan semuanya sampai kantin sekolah pun kita shoot benar-benar, sampai ada yang kalau kelas 1 itu harus panca indera, semuanya dia harus melihat. Karena S1-nya dulu dari PAUD, jadi agak-agak ke bawah untuk TK-nya Mas Fadil. Jadi saya beritahu ke guru kelas 1, kita harus perkenalkan semua sekolah ruang kelasnya. Seperti itu. Jadi sampai ke toilet pun kita masuk, kita beritahu tata cara masuk toilet, ini buat cuci tangan dan sebagainya. Itu benar-benar biar anak itu merasa masuk ke dalam 4 dimensi seperti nonton bioskop, sampai dia serasa masuk ke dalam ruangan kelas. Itu trik kedua, buat video sekolah yang memang tidak dengan tulisan, tetapi langsung gurunya bercerita dan mengisahkan semua ruangan yang ada di sekolah, plus saya kepala sekolahnya memperkenalkan diri di ruangan kelas. Itu. Yang ketiga adalah Bapak Ibu guru kelas 1 saya mandatkan untuk membuat suatu program, dalam arti satu hari itu dia akan melakukan video call. Jadi nggak pakai Gmeet, atau itu kan repot Mas Fadil, kelas 1 pasti ada ibunya di sebelah. Jadi pakai video call, ibunya nemenin di sebelah. Biar ketahuan mana yang sudah lancar berbahasanya, mana yang belum bisa, mana yang berani, itu berhubungan dengan nanti penilaian aspek sikapnya. Jadi alhamdulillah itu rutin dilaksanakan oleh guru kelas 1 saya untuk tiap satu hari itu bisa 3 atau 4 siswa. Jadi sebenarnya sih 3 itu saja, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada keluhan Mas Fadil gitu. Saya juga smooth aja jalannya, walaupun awalnya jujur itu suatu bagaimana memperkenalkan sekolah, anak yang ada yang dari TK, ada yang dari PAUD, ada yang nggak sekolah dulunya langsung masuk SD, dan mereka ingin tahu sekolah. Jadi hanya itu saja, buat positive thinking Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 1, lalu buat video yang memang meyakinkan, video yang memang menggunakan panca indera, tidak hanya tulisan, jadi anak-anak bisa merasa masuk. Lalu Bapak Ibu guru kelas 1-nya buat program meet and greet lah, seperti itu kalau bahasa kerennya. Kalau meet and greet dengan eksklusif. Jadi
satu hari itu bisa berdua, bisa bertiga, dengan gurunya jadi berempat. Jadi saling kenal antar teman, besok lagi diacak lagi. Sebenarnya itu saja kalau untuk pembelajaran, insya Allah sampai dengan saat ini wali murid sangat sangat membantu dalam pembelajaran by WA group ataupun di GCR. Jadi hanya 3 itu saja sih kalau di sekolah saya, Mas Fadil, dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar untuk kelas 1 terutama. Ya, keren ya. Jadi intinya yang pertama, leader sudah memilih orang-orang yang akan berjibaku menghadapi bayi-bayi itu yang baru masuk sekolah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah ya memang mau tidak mau effortnya harus lebih tadi kan. Kalau bikin video juga harus jalan-jalan langsung, konkret dan sebagainya, semacam pakai VR kan, virtual reality gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi ada video call gitu kan, yang biasanya pakai Gmeet sudah selesai, sudah mandiri, karena baru kelas 1 pakai video call satu persatu, grouping dan sebagainya, itu ya menjadi kunci tadi yang seolah-olah kayak gimana caranya gitu kan, tapi dengan effort yang lebih, mikir lebih, kerja lebih, akhirnya semua terjawab dan orang tua kelihatannya sudah nggak ada masalah dan tetap bisa menjalankan BDR dengan baik ya, keren ya. Nah, ini waktu kita cepet banget nggak berasa, udah mau 1 jam. Bu, saya mau dong sharing atau mungkin pesan lah ya untuk teman-teman para guru, para leaders gitu ya. Ini kan sebentar lagi masuk ke semester 2 yang belum ada kepastian apakah masuk atau tidak, apalagi kalau SD kan level bawah kan pasti lebih belakangan masuknya kan kalau dari kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, anggap aja kita hope for the best, prepare for the worst gitu kan, akan 1 semester lagi gitu kan untuk PDR-nya, mau tidak mau kita harus siap. Ada nggak pesan-pesan terkait digital literasi untuk semester 2? Mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dikurangi gitu loh. Ini kan terkait ini kan sudah banyak eksperimen selama Maret nih, sudah ada 8 bulan, 9 bulan eksperimen terkait digital literasinya. Nah, kira-kira pesan buat teman-teman nih semester 2, apa yang harus disikapi? Ini yang perlu ditingkatkan, ini yang perlu dikurangi. Nah, boleh dong. Tadi Mas Fadil bilang kita nggak tahu kapan ini berakhir pandemi ya. Tentunya seorang leader juga harus punya pandangan jauh, karena semester berikutnya sudah di depan mata gitu, sebentar lagi akan dilaksanakan. Sebenarnya intinya kita harus merangkul perubahan teknologi saat ini. Merangkul itu jadi bersahabat, Mas Fadil. Ketika kita tidak bersahabat sama teknologi, kita udah anti gitu bawaannya. Ada ini baru nih Jamboard, susah ada ini pasti akan mengeluh gitu. Jadi intinya kita merangkul perubahan teknologi saat ini, bersahabat intinya gitu. Lalu lakukan secara fleksibel. Jadi seorang leader lakukan secara fleksibel, tidak memaksa, itu yang tadi awal saya, tidak memaksa tapi mengajaknya gitu, yuk bikin ini, yuk bikin ini. Insya Allah Bapak Ibu Guru akan termotivasi dibandingkan kita menunjuk dengan seperti instruksi. Nah, instruksi harus buat ini programnya jelas gitu. Yuk kita bikin program. Contohnya seperti ini loh, pernah ada di sekolah seperti ini, kita adaptasi tuh sebagainya. Jadi fleksibilitas seperti itu. Dan Bapak Ibu Guru tentunya harus terus beradaptasi gitu. Jadi apa yang harus ditingkatkan yaitu kemampuan adaptasi teknologinya, itu harus ditingkatkan. Kalau apa yang harus dikeluhkan, sebenarnya tidak ada yang harus dikeluhkan gitu saat ini, karena tidak ada yang tahu kejadian ini. Yang pasti yang tidak perlu mengeluhkan, tapi kita tetap melaksanakan gitu loh. Jadi tidak perlu ada keluhan gitu. Jadi apa yang harus dikurangi keluhannya itu, itu harus dikurangi gitu kan. Ketika mengeluh, aura positifnya, aura negatif akan datang. Dan hanya untuk mengingatkan, saling belajar saja sih sebenarnya. Dengan seorang leader itu selain harus hands on, harus turun tangan, harus tahu apa yang di lapangan terjadi. Insya Allah kalau para leader mempergunakan 3 kata kunci plan, do, and check ini, itu berjalan dengan lancar. Cek itu kan bisa supervisi, monitoring, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Planning udah pasti kita akan rapat bersama, kita planning. Do itu memantau gitu, memantau apakah keterlaksanaan berjalan baik, adakah yang harus diperbaiki. Dan check-in itu ya yang finalnya. Jadi leader itu harus hands on, harus punya plan, harus punya do, harus bisa check in keadaan lingkungannya. Itu saja
sih Mas Fadil, intinya yuk kita bersahabat sama teknologi. Ketika kita sudah bersahabat, teknologi itu akan menjadi sahabat dekat kita gitu. Itu saja Mas Fadil. Terima kasih, luar biasa. Ini saya diingetin sore ini sebagai seorang leader, terus melakukan do, check, action, do, plan, action, do, plan, check gitu ya. Dan itu akan terus berkelanjutan sampai kapanpun kalau kita mau melaksanakan sebuah program. Dan hands on ya, ini juga teguran buat saya ya. Jadi harus hands on, kita harus turun gunung gitu kan. Di sisi lain kita harus di belakang, tapi karena kita harus di depan, ya adaptif dan fleksibel itu penting banget ya. Jadi harus fleksibel sesuai dengan kondisi dan tentunya berani ambil resiko di kondisi seperti ini ya. Terima kasih banyak dengan banyak sekali insight di sore hari ini, Kakak, Ibu Lisa, Tri Agustiningsih, MPD, salah satu kepala sekolah terbaik aset bangsa ini. Mudah-mudahan dikasih sehat selalu dan terus bisa berbagi energi dan best practice-nya untuk guru-guru dan leader di seluruh Indonesia ya. Boleh kasih closing statement sedikit sebelum kita tutup? Iya. Untuk para pendidik hebat, untuk para pemimpin hebat, karena saya selalu menggunakan kata hebat untuk menginspirasi aura positifnya terpancing. Jangan takut akan teknologi. Teknologi itu akan bersahabat jika kita pergunakan dengan baik. Rangkullah perubahan teknologi dengan baik. Jadilah manusia ataupun pendidik yang fleksibel dan mau beradaptasi dengan teknologi. Itu saja Mas Fadil. Luar biasa. Terima kasih atas sharingnya luar biasa, closing statementnya luar biasa, dan insya Allah teman-teman gak cuma saya yang belajar sore ini, teman-teman yang nyimak, dan insya Allah videonya akan running di Facebook terus dan menjadi amal baik untuk Ibu Walisa dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir di Facebook, nonton bareng, belajar bareng. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Kita tutup sesi School Leader Talks episode 4 bersama Walisa Tri Agustiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.